Dari itu kami persilakan terlebih dahulu untuk Karawat Prof bisa memberikan penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Kami menambahkan penjelasan dari Bapak Karopenmas Divisi Humas Polri tentang penanganan kode etik AKBP FLS ini, bahwa suaraan Bapak Kadipropam, Polri dalam hal ini tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum dan tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran, khususnya yang mencederai kehormatan dan nilai-nilai institusi Polri. Di Propam Polri terhadap perkara ini, setelah ada informasi dari Divhubinter, telah melakukan pengamanan khusus di Propam dimulai tanggal 24 Februari sampai dengan hari ini tanggal 13 Maret, sehingga 3 minggu di Propam Polri sudah bergerak menangani ini dengan melakukan langkah-langkah yang tadi disampaikan Pak Karopenmas. Karena ini menyangkut anak, sehingga kita harus betul-betul mendasari ketentuan yang berlaku dengan menambah permasalahan baru lagi. Dan awalnya memang kita tes urin, hasilnya positif, dan inilah dasar mempatsusnya anggota Polri tersebut. Dan sampai kita melaksanakan gelar perkara, di Propam melaksanakan gelar perkara, dan ini adalah kategori berat. Sehingga pasal yang disampaikan Pak Karopenmas tadi adalah pasal yang berlapis dengan kategori berat, dan kita juntokan PP 1/2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Selanjutnya, di Propam Polri akan melaksanakan sidang kode etik terhadap terduga pelanggar, direncanakan hari Senin tanggal 17 Maret 2025. Dan hari ini dari di Treskrim Nusa Tenggara Timur dengan di backup Dir PPA dan PPO Baris Krim Polri telah melaksanakan rangkaian, dan tentunya nanti akan dijelaskan kembali oleh Pak Karopenmas. Dan hari ini statusnya adalah sudah menjadi tersangka dan ditahan di Baris Krim Polri. Demikian Pak Karopenmas, terima kasih. Terima kasih Pak Karawat Prof. Rekan-rekan, tadi saya sudah sampaikan kasus ini secara simultan ya, antara kode etik dan tindak pidana berlangsung bersamaan. Maka untuk terlebih dahulu saya sampaikan kasus yang ditangani oleh Polda NTT, baik itu Propam maupun dari Bareskrim, telah melakukan asistensi sejak awal. Maka dari itu memasuki apa yang langkah-langkah dilakukan dalam proses penyidikan, kami persilakan kepada Dir PPA PPO Bareskrim Polri untuk menjelaskan secara konstruktif dari aspek asistensi dan sejauh ini seperti apa. Nanti juga akan dijelaskan apa langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik Polda NTT, Direktorat atau Pak Direktur Reskrim Polda NTT nanti menjelaskan. Kami persilakan kepada Direktur PPA PPO Bareskrim Polri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Karopenmas, Brigjen Pol Truno Yudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan media, pada sore hari ini kami ingin menyampaikan bahwa terkait dengan kasus ini, dengan berdirinya Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, maka kami melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembina fungsi melalui asistensi, dan kemudian kami juga melaksanakan backup untuk mendukung penanganan kasus tindak asusila terhadap anak tersebut. Kemudian
Tak lupa kami juga senantiasa melakukan koordinasi secara intens terhadap pihak-pihak internal yaitu penyidik PPA, Ditreskrim Polda NTT dan juga dengan stakeholder terkait untuk memastikan bahwa akan terwujudnya penegakan hukum yang presisi yaitu profesional, transparan dan akuntabel serta responsif, beretika dan berkeadilan sebagai bentuk komitmen dari kami. Adapun bentuk daripada komunikasi kami secara intens dengan stakeholder terkait di sini sudah hadir dari Kemen PPA, Bapak Nahar, kemudian Ibu Ai dari KPAI, kemudian dengan Ibu Ida dari Kompolnas dan Ibu Suryani dari Kemensos. Selanjutnya kami juga sudah melakukan langkah-langkah terhadap tahap pemeriksaan untuk korban dengan melibatkan pekerja sosial dari Dinsos Kabupaten atau Provinsi di Kupang dan dengan UPTD PPA Kota Kupang juga, antara lain dengan melakukan pendampingan terhadap korban selama pemeriksaan, kemudian memberikan bantuan hukum dan perlindungan serta pemeriksaan psikologi. Dan kemudian dapat kami sampaikan bahwa penyidik PPA di Reskrim Polda NTT juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan barang bukti. Untuk lebih lengkapnya dari Bapak di Reskrim Polda NTT akan menyampaikan apa-apa saja yang telah dilakukan selama ini, kemudian juga akan menyampaikan pasal-pasal yang disangkakan. Untuk selanjutnya kepada Bapak di Reskrim mungkin langsung ya, Pak, siap. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Karopenmas, Izin Jenderal, rekan-rekan media, kami menyampaikan izin pada kesempatan siang hari ini terkait dengan peristiwa yang terjadi di Polda NTT, yaitu adanya satu peristiwa kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani di Polda NTT. Adapun rangkaian yang bisa kami sampaikan, yang pertama adanya informasi yang kami terima dari Divisi Hubinter pada tanggal 22 Januari 2025 yang teruskan ke Polda NTT dan dilakukan penyelidikan dugaan kasus asusila seksual tersebut. Kemudian selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2025, Polda NTT melakukan rangkaian penyelidikan ke Hotel Kristal Kupang dengan menggali informasi dari beberapa staf hotel Kristal serta pengecekan terhadap data hotel yang tertanggal 11 Juni 2024. Adapun beberapa alat bukti yang kami dapat dari saksi-saksi ada 9 orang, kemudian petunjuk dari CCTV dan dari dokumen registrasi di resepsionis, kemudian barang bukti berupa satu baju dress anak bermotif love pink dan alat bukti surat berupa visum serta CD atau compact disc yang berisikan video kekerasan seksual sebanyak 8 video. Kemudian pasal yang dipersangkakan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf C dan pasal 12 dan pasal 14 ayat 1 huruf A dan B dan pasal 15 ayat 1 huruf E, G, C, dan I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan atau pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE junto pasal 55 dan 56 KUHP. Kemudian pasal 6 unsurnya adalah sebagai berikut. 6 huruf C, setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, kewenangan, kepercayaan atau
perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit, paling banyak 300 juta rupiah. Pasal 12 unsurnya adalah sebagai berikut. Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dan dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditunjukkan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian Kemudian berikut adalah pasal 14 ayat 1 huruf A dan B. Kemudian tambahan dari gelar tadi siang pasal 15 ayat 1 huruf E, G, J, dan L. Tindakan yang telah dilakukan, pertama telah melakukan membuat administrasi penyidikan, hari ini naik ke tahap penetapan tersangka. Kemudian mengirim SPDP, ini sudah dilakukan. Kita juga sudah mendapat jaksa peneliti dari Kejati NTT. Kemudian yang sudah dilakukan meminta keterangan 3 anak korban, melakukan visum terhadap anak korban, meminta pendampingan bagi korban anak, meminta laporan sosial korban anak, meminta perlindungan bagi anak korban ke LPSK, mengambil keterangan 6 saksi, meminta keterangan terlapor. Hari ini keterangan sebagai tersangka sudah kami ambil, melakukan gelar perkara dalam melakukan gelar perkara menetapkan tersangka sudah dilakukan. Rencana tindak lanjut melakukan penyitaan berupa CCTV, buku registrasi yang ada di resepsionis, akte kelahiran anak, HP milik terlapor, DVD berisi video asusila. 2. Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik di Puslapor Polri. 3. Mengirim berkas perkara ke jaksa penuntut umum dan melengkapi jika ada petunjuk jaksa. Kemudian menyerahkan tersangka dan barang bukti setelah kasus dinyatakan P21. Demikian.